Iya, jadi kalau masalah fenomena perjudian ini kan sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya. Jadi artinya kejahatan perjudian ini bukan hanya baru ada saat ini, hanya saja mungkin bentuknya yang semakin hari semakin bertambah modern, tambah dipermudah atau banyak cara untuk orang berjudi kan begitu ya. Kalau dulu mungkin judinya bersifat konvensional, sekarang sudah bisa melakukan judi secara online melalui perangkat alat komunikasi yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan tinggal mendownload aplikasi, maka setiap orang bisa melakukan yang namanya perjudian online ya. Jadi kenapa orang jadi banyak terlibat perjudian online itu? Yang pertama tentu ini karena alasannya tentu alasan ekonomis ya, kebutuhan ekonomi. Jadi artinya di situ kan ada satu kondisi situasi untung-untungan ya, jadi untung-untungan. Kalau misalnya dapat menang, mereka akan mendapatkan nilai yang jauh lebih besar dari apa yang mereka pertaruhkan ya. Jadi ini yang mungkin mereka melihat bahwa ada hope di situ, ada harapan di situ untuk mendapatkan uang dengan cara yang gampang, dengan cara yang mudah ya. Dan mungkin juga mereka sudah merasakan di awal-awal itu diberikan kemenangan. Jadi karena udah pernah diberikan kemenangan, sudah pernah menikmati kemenangan dari hasil judi online, itu membuat candu, itu membuat ketagihan. Nah, jadi ini yang membuat orang akhirnya semua tergila-gila judi online dengan harapan mudah-mudahan menang, nggak menang-menang, akhirnya sampai menimbulkan hutang, bahkan mungkin menimbulkan kejahatan baru, penggelapan, pencurian atau apapun juga hanya untuk bisa bermain judi online dengan harapan menang atau dengan harapan mengembalikan kekalahan yang pernah ada, kan begitu ya. Jadi ini yang kalau saya lihat fenomenanya adalah fenomena sosial, kan begitu ya. Nah, sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sudah cukup banyak mengatur tentang perjudian ya. Kalau perjudian online itu khususnya itu diatur dalam pasal 27 ayat 2 ya. Barang siapa yang mendistribusikan, ya mentransmisikan ya sehingga dapat diaksesnya suatu data yang mengandung perjudian gitu ya. Itu ancamannya juga cukup tinggi, 10 tahun penjara dengan denda 10 miliar. Nah, hanya saja eh, yang kita lihat kan yang selalu kena sanksi, yang selalu kena tangkap itu kan orang-orang yang berjudi, ya. Penjudi-penjudinya ini, korban-korbannya, dia juga sebenarnya korban, ya. Karena sebenarnya yang mengalami kerugian yang sesungguhnya itu kan adalah mereka sendiri. Nggak ada orang yang dirugikan, kecuali diri mereka sendiri. Kecuali kalau misalnya uang yang mereka pakai untuk berjudi itu dari hasil melakukan kejahatan, ya, atau hasil dari perbuatan yang lain, pinjol misalnya, menggelapkan uang perusahaan misalnya ya, mencuri agar ada uang untuk dijudikan. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang korbannya ada orang lain. Tapi kalau misalnya dia menggunakan uangnya sendiri, sebenarnya korbannya adalah dirinya sendiri ya, dan juga mungkin orang-orang yang terkait dengan dia. Nah, jadi sudah cukup banyak ya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pihak kepolisian kita untuk memberantas perjudian online ini. Tapi kalau bisa yang ditindak itu jangan hanya orang yang melakukan judi online, jangan pelaku judinya saja. Tapi aplikasi-aplikasi yang ada, yang mudah diakses, yang mudah didownload, ini juga harus diberantas. Karena kalau tidak ada aplikasi, ya tidak ada apa namanya itu judi online itu nggak ada, orang bagaimana mau berjudi kalau misalnya medianya nggak ada gitu loh, media untuk berjudinya nggak ada, ya kan orang nggak bisa berjudi. Ini kenapa orang bisa berjudi online, karena ada medianya di handphone mereka dan cara untuk mengaksesnya gampang. Nah, disinilah harusnya ada tindakan tegas dari pemerintah, baik dari Menkominfo kan begitu ya, dan juga pihak kepolisian bekerja sama bagaimana caranya agar situs-situs judi online ini bisa ditutup, bisa diberantas, sehingga akhirnya menutup kemungkinan orang untuk melakukan judi online. Tapi kalau misalnya selama tutup satu buka dua, tutup dua buka empat, ya kita akan menemukan banyak kejahatan-kejahatan baru dari orang-orang yang sudah kecanduan untuk melakukan judi online. Bang, termasuk bandar judi online sendiri itu pun juga harus diberantas ya bang? Harusnya iya, karena kan bandar itu kan juga bisa juga menjadi bagian dari orang yang mentransmisikan kan gitu, yang mempromosikan kan begitu, yang mudah yang dapat diaksesnya. Misalnya orang nggak tahu nih, ya bagaimana untuk mendownload
judi online misalnya dan nggak tahu situsnya judi online, mungkin diajarin sama dia, oh caranya begini. Artinya kan dia sudah mempermudah untuk orang melakukan yang namanya judi online. Bang, kalau ada beberapa artis juga yang dia tiba-tiba kayak mempromosikan gitu, apakah dia nantinya juga akan ikut terlibat? Jadi gini, kalau secara logika hukum, ya secara logika hukum saya, segala sesuatu yang melawan hukum, ya sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum, itu kan tidak boleh untuk di endorse atau untuk dipromosikan, ya. Contohnya misalnya kita tahu bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang dilarang dan melanggar hukum, ya. Kemudian kita masuk sebagai endorse misalnya, ya. Jangan lupa tuh ada suatu produk psikotropika yang aman gitu misalnya, ya sabu-sabu bentuk baru yang aman. Loh, ini kan sebenarnya tidak boleh dipromosikan karena objeknya nggak halal, ya. Jadi ini juga sama saja kalau misalnya kita mempromosikan situs download situs judi online misalnya kayak begitu. Ketika kita mempromosikan sesuatu yang tidak halal, tanda petik tidak halal secara hukum, ya, karena itu bukan objek yang halal untuk diperjanjikan, bukan objek yang halal untuk dipromosikan, kan begitu ya, ya. Harusnya orang yang ikut mempromosikan itu juga dapat dianggap sebagai turut serta untuk menyemarakkan judi dan harusnya juga ada sanksi. Kan begitu ya. Jadi karena kalau tidak ada hal yang seperti itu, maka orang akan rame-rame untuk menjadi endorsement gitu ya, menjadi orang yang mempromosikan situs-situs judi online. Dan orang-orang yang biasanya menjadi korban judi online ini kan biasanya kan orang-orang yang menengah ke bawah nih, biasanya ya, karena kalau yang udah menengah ke atas mereka mainnya udah mungkin udah lebih canggih lagi, nggak judi online, mungkin ke kasino, kan begitu ya, ke objek ke tempat yang lebih resmi lagi, kan begitu. Di beberapa negara kan boleh tuh ada kasino, ya. Nah ini korbannya biasanya kan menengah ke bawah nih. Nah jadi biasanya korban-korban yang menengah ke bawah ini mudah dipengaruhi, ya. Jadi kalau misalnya kemudian yang mempromosikan situs online-nya itu orang-orang yang punya nama, public figure, dia merasa ini aman-aman saja karena itu public figure tuh nggak takut tuh mempromosikannya gitu loh. Jadi akhirnya selain memudahkan mereka untuk mengakses dan mendownload situs tersebut, yang kedua adalah mereka merasa ini nggak ada masalah apa-apa karena buktinya itu orang ternama loh yang mempromosikan, yang mengendorse-nya. Berarti kan orang itu sebelumnya sudah memastikan bahwa ini adalah situs resmi. Karena kan promosi selalu situs resmi, situs resmi, kan gitu ya. Nah resmi dari mananya, kan begitu, karena Indonesia termasuk negara yang tidak menyetujui ada perjudian, kan begitu. Bang, mungkin terakhir nih, langkah apa mungkin bagi kayak artis-artis juga gitu kan, kadang juga suka ngambil, ada beberapa yang ngambil endorse gitu mungkin. Ya, jadi ini saran ya buat siapapun yang diminta untuk menjadi endorse, ya, bukan hanya artis ya, tapi saran siapapun bisa, ya. Saran saya adalah setiap pekerjaan yang ditawarkan ke kita, ya kita harus cermat untuk melihat jenis pekerjaan apa yang ditawarkan. Kalau mempromosikan, kita juga harus lihat objek yang dipromosikan itu apa. Kalau memang misalnya objek yang dipromosikan itu adalah sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berapapun tawaran pembayarannya sebaiknya ditolak, kan begitu ya. Karena kalau kita lihat dari segi hukum perdata saja, perjanjian yang sah itu juga syarat-syaratnya salah satunya adalah kausa yang halal. Jadi yang diperjanjikan menjadi objek itu harus halal adanya. Nah, jadi kalau ada orang yang minta kita untuk menjadi endorse, itu kan pasti kan dengan kesepakatan ya, perjanjian ya. Nah, kita harus tolak dong, karena itu udah kausanya aja nggak halal, mengendorse, mempromosikan sesuatu yang secara peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu dilarang dan ditentang. Pasalnya juga ada. Banyak juga orang yang ditangkap. Kok nggak tobat-tobat? Nah ini kan berarti mungkin kenikmatan untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan uang besar itu lebih menarik dari ancaman dari sanksi yang diberikan. Jadi akhirnya mereka banyak yang tidak takut. Oke, Bang, boleh sedikit aja, Bang? Bisa saya kasih komen. Enggak, boleh lebih. Abang kan juga orang yang terdekat sama Bensu, mungkin sekarang sama Wenda kemarin juga baru sakit, mungkin ada komunikasi nggak sih mungkin dengan Wenda gitu, maksudnya untuk ngasih tahu lagi sakit atau gimana? Yang komunikasi siapa nih, Wenda dengan Ruben?
enggak abang mungkin Oh enggak, apakah jadi saya belum bisa ngomong banyak tentang itu. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ada komunikasi, ya saya ada komunikasi dengan Ruben, saya ada komunikasi dengan Wenda beberapa hari yang lalu, ya itu komunikasi biasa saja, ya tukar pikiran. Hanya itu aja yang bisa saya berikan hari ini. Belum bisa memberi informasi apapun. terkait rumah tangga juga Belum bisa. sempat keceplosan juga Wendanya juga sempat dengar nggak? Ya saya sempat dengar ya, tapi saya belum bisa. Nanti mungkin kalau memang ada yang bisa disampaikan informasinya, kita akan sampaikan. Tapi hari ini belum ada hal-hal yang bisa disampaikan terkait dengan masalah Ruben. Oke. Bang, tapi kan mereka berdua tuh harmonis banget ya. Abang mesti ngelihat mereka berdua tuh sangat harmonis banget. Gimana sih mereka Begini, kita berdua? nggak bisa menilai orang itu dari luar ya. Ya kan kalau misalnya kita lihat dari luar kan memang ya kita suka menilainya ya dari apa yang terlihat. Tapi kan mengenai apa yang ada di dalam di dalam itu ya pasti orang yang menjalaninya. Jadi kita nggak bisa menjudge orang dari apa yang terlihat. Jadi kan pepatah juga mengatakan tidak boleh menghakimi, menjudge sebuah buku dari covernya, kan begitu intinya. Saya kira seperti itu Mbak. Jadi kalau masalah Ruben, mohon maaf saya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Terima kasih rekan-rekan wartawan sudah hadir hari ini dalam rangka preskon somasi Ari Bias kepada Agnes Mo dan HWG atas lagu yang berjudul Bilang Saja. Nah, kita langsung aja, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya adalah Ari Bias, pencipta lagu yang berjudul Bilang Saja, dan saya pencipta lagu tunggal, tidak ada campur tangan siapapun dalam pembuatan lagu itu. Dan di sebelah kiri saya kuasa hukum dari saya, yaitu Dr. Minula Sebayang SHMH MH, dan tim kuasa hukumnya ada Rifka dan rekan-rekan di belakang. Dan di sebelah kanan saya hadir juga perwakilan dari LMKN, Pak Joni Mukar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat terhormat, sangat apresiasi dengan kedatangannya. Dan di sebelah kanan saya juga ada perwakilan dari aksi, rekan saya di aksi, yaitu Bem Binur. Terima kasih juga sudah hadir. Baik, untuk substansinya saya serahkan kepada Pak Minula untuk menjelaskan. Yang sudah hadir di tempat ini, terima kasih atas kehadirannya. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan lagu dengan judul Bilang Saja yang merupakan karya cipta dari Ari Bias yang digunakan dalam konser musik tanpa izin. Ya, tanpa izin. Peristiwa itu sendiri sudah terjadi hampir 1 tahun yang lalu. Ya, 1 tahun yang lalu masing-masing pada bulan Juni, ya, pada bulan Juni itu di Surabaya, di Bali, ya, di Bandung dan di Jakarta, ya, tanpa meminta izin dan tanpa juga membayarkan apa yang seharusnya menjadi hak daripada Ari Bias sebagai pencipta, ya, yang berkaitan dengan masalah hak ekonominya. Nah, atas peristiwa ini sebenarnya sudah ada surat yang dikirimkan oleh Ari Bias bahwa untuk lagu-lagu yang merupakan karya cipta dari Ari Bias, itu Ari Bias sendiri menyatakan dengan tegas khusus untuk lagu yang digunakan untuk konser atau live, ya. Itu dia menerapkan yang namanya sistem direct licensing. Jadi artinya meminta izin langsung atau memberitahu langsung kepada Ari sebagai penciptanya. Jadi kalau mengenai masalah mekanismenya, dengan informasi itu mungkin Ari bisa memberi izin atau mungkin Ari bisa memberikan informasi kepada LMKN, kan begitu ya. Sehingga semuanya itu bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Ya, karena banyak sekali lagu-lagu yang dipakai untuk live concert ini kontrolnya kurang. Karena mungkin mereka ketika menggunakan juga tidak tertib, tidak melapor, ya, tidak menginformasikan gitu ya. Nah, jadi ini sudah dilakukan. Tapi kelihatannya etikat baik itu tidak ada atau belum ada sampai hari ini, sehingga beberapa waktu yang lalu atas permintaan
permintaan Ari dan kuasa yang diberikan oleh Ari, kami sudah melakukan somasi tertutup, ya, somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggaranya HW Group atau HW Event, ya, yang berada dalam naungan PT Aneka Bintang Gading, ya, dan juga kepada saudara Agnes Mo sendiri yang membawakan lagu tersebut. Materi somasi kami adalah agar mereka ini mempertanggungjawabkan atas penggunaan lagu tanpa izin yang mereka lakukan hampir 1 tahun yang lalu di Juni 2023. Mei 2023. Berarti sekarang udah hampir 1 tahun, ya udah 1 tahun malahan, ya hanya beberapa minggu lagi 21 tahun. Nah, itu kami sampaikan dan kami juga katakan bahwa klien kami sudah sebelum melakukan somasi ini sudah melakukan pengecekan kepada LMKN, ketemu dengan salah satu komisionir ya di LMKN ya, Pak Joni Maukar, dan dari catatan LMKN sendiri memang juga belum ada, ya belum ada laporan, belum ada permintaan izin dan apalagi pembayaran. Jadi ini yang membuat kita Ari khususnya semakin yakin bahwa harus dilakukan somasi tertutup. Kita sudah layangkan pada tanggal 19 April kepada PT Aneka Bintang Gading dan juga kepada Agnes Mo. Hanya saja ada kendala. Kendalanya setelah kita cari tahu alamat dari Agnes Mo, kita tidak menemukan alamat yang tepat di mana domisili hukumnya sehingga surat menyurat bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi tadinya kita berharap dengan adanya surat somasi yang ditulis satu kepada PT Aneka ini, kedua ada kepada Agnes Monica atau Agnes Mo ini, ada informasi atau ada komunikasi antara PT Aneka Bintang Gading ini atau HW Group ini dengan Agnes Mo sehingga kita mendapatkan respon. Nah, karena tidak juga mendapatkan respon hingga hari ini, sampailah kepada suatu keputusan somasi ini juga harus kita sampaikan secara terbuka agar dimanapun keberadaan Agnes, mudah-mudahan dia melihat tayangan ini, melihat preskon ini dan dia memahami dan mengetahui ada somasi dari pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias atas penggunaan lagunya pada 3 konser yang diselenggarakan oleh HW Group atau dulu namanya HW Event. Ya. Jadi pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes Mo ini atau HW Event atau HW Group ini berkaitan dengan pasal 9 ayat 2 ayat 3. Ya, di mana dikatakan bahwa untuk menggunakan satu karya cipta secara komersil dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Ini tidak dilakukan. Ya. Nah, kalaupun memang misalnya berkilah dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 23 ayat 5, ya meskipun itu masih debatable, tapi kalaupun kita anggap pasal 23 ayat 5 itu hidup, bahwa tidak perlu membayarkan, tidak perlu minta izin kepada penciptanya sepanjang melakukan pembayaran, ini juga nggak terpenuhi karena kenyataannya sampai hari ini nggak juga dilakukan, sudah hampir 1 tahun lamanya. Jadi ini sudah merupakan satu pelanggaran atau kesalahan yang telak, ya melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Undang-Undang Hak Cipta. Ya, jadi oleh karena itu dalam somasi ini kami meminta mereka untuk segera melakukan kewajiban mereka untuk membayar penalti atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan tidak menggunakan izin kepada pencipta menggunakan lagu secara komersil dalam konser yang dilakukan sebanyak 3 kali itu, ya, dengan penalti masing-masing sebesar 500 juta rupiah. Jadi 3 konser artinya ada 1,5 miliar, ya 1,5 miliar yang harus dibayarkan. Dan ini menurut Ari sangat relevan karena melihat honor manggungnya Agnes Mo juga cukup besar kan begitu ya, dan biaya produksinya juga cukup besar. Jadi ini dianggap masuk akal. Apalagi setahun lamanya. Ya, jadi ini yang ingin kami sampaikan melalui preskon hari ini. Saya mengulangi bahwa
untuk dan atas nama klien kami, Ari Bias, pencipta lagu Bilang Saja yang dibawakan dalam konser Agnes Mo di bulan Mei 2023 dengan penyelenggara HW Event pada waktu itu, atau boleh dikatakan PT Aneka Bintang Gading, HW Group, ya, untuk segera melaksanakan kewajibannya secara hukum karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 ayat 3, ya, jungto juga pasal 23 ayat 5, ya, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan membayarkan penalti atas pelanggaran tersebut kepada klien kami sebesar 1,5 miliar dengan perincian masing-masing konser itu 500 juta. Ya, kami tunggu etikat baiknya dalam waktu 7 hari kerja mulai hari ini. Jika tidak ada respon, tidak ada etikat baik, baik dari HW Group atau PT Aneka maupun Agnes Mo, maka tidak menutup kemungkinan Ari akan melakukan upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan hukum Ari Bias sebagai pencipta. Saya kira seperti itu yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Nanti selebihnya mungkin kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Minula. Selanjutnya saya serahkan untuk ada yang mau disampaikan oleh Pak Joni Mokar dari LMKN. Saya Joni Maukar, komisioner dari LMKN. Kami waktu itu didatangi oleh saudara Ari Bias dalam hal terkait yang sudah disampaikan oleh pengacara Bapak Minola. Nah, kami sebagai lembaga bantu pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk mengumpulkan royalti itu sudah melakukan tugas-tugas kami untuk memberitahu kepada para pengguna lagu dengan tujuan komersial agar membayar royalti sehingga dapat mereka itu dikatakan sebagai patuh terhadap hukum, khususnya penegakan undang-undang hak cipta terkait royalti musik. Nah, beberapa user itu membayar, tapi lebih banyak yang tidak juga sampai saat ini membayar royalti walaupun sudah diberitahu melalui sosialisasi edukasi, diberitahu secara langsung melalui pemberitahuan surat menyurat. Nah, khusus terkait dengan Agnes Mo dan grup dari JW Group ini, maka saudara Ari waktu itu datang untuk mengecek apakah yang bersangkutan sudah membayar royalti atau belum. Sehingga bila mana belum membayar royalti, maka kepada yang bersangkutan itu dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran. Jadi untuk itu kami sudah telusuri data yang ada di kami. Nah, kami sampaikan bahwa memang betul pihak yang bersangkutan itu belum membayar royalti. Sehingga untuk itu maka saudara Ari Bias bisa menggunakan hak-hak hukumnya. Untuk selanjutnya kami LMKN akan mendukung dalam hal penegakan hukum dan juga penyediaan dokumen-dokumen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari LMKN. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Dari aksi Pak Bembi, ada yang mau disampaikan? Ya, saya dengan Bembi Nur. Saya mewakili komposer-komposer di seluruh Indonesia juga. Menghimbau kepada artis manajer dan juga penyelenggara acara, kita jadikan perkaranya Ari Bias ini sebagai pelajaran. Jadi bahwa artis manajer dan juga penyelenggara acara harus memperhatikan adanya hak ekonomi pencipta dari hak cipta
yang harus dibayarkan kepada pencipta sebelum ketika mereka mau melakukan menyelenggarakan acara. Sebaik-baiknya ketika artis manajer sudah mengadakan deal dengan penyelenggara acara, seharusnya sudah harus memastikan ini lisensinya yuk kita urus gitu. Ini himbauan untuk terutama untuk artis-artis manajer, karena kalian yang paling tahu kapan event artis kalian itu terjadi gitu. Sehingga dengan kontribusi kalian memberikan laporan bahwa ini ada event ini ada event ini, menjaga pencipta lagu yang tidak tahu tuh kapan artis kalian manggung. Maka dengan adanya perkara Aribias ini, jadikanlah pelajaran, sama-sama kita membangun industri musik ini lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan hak ekonomi pencipta, pastikan kalau bisa sebelum naik panggung, itu lisensinya sudah diurus. Pelajari bagaimana mekanismenya, lalu ya lihat sosialisasi seperti apa sih caranya mengurus lisensi untuk live public performance. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari saya akan memperlihatkan video dari konser lagu yang menyanyi. Ini di W Club Surabaya. Ini di Bandung, Super Club Bandung. Oke, selanjutnya yang ketiga di Jakarta SCBD, H Club. Jadi itu lagunya, lagu Bilang Saja, lagu saya yang dinyanyikan di 3 kota tersebut oleh Agnes Monica. Nah, itu sebagai bukti bahwa lagu saya memang benar-benar dinyanyikan di 3 tempat itu dan tidak ada izin dan tidak ada pembayaran ke RMKN selama 1 tahun saya tunggu. Gitu. Oke, selanjutnya kita tanya jawab ya. Silakan. Puluhan tahun saya tidak pernah mendapatkan royalti dari setiap artis yang menyanyikan lagu saya, termasuk Agnes Monica. Cuman kan ini biar lebih konkret dan fokus, saya hanya mengarah ke 3 konser yang terdekat ini aja. Itu aja. Karena lebih mudah diingat dan lebih mudah ditelusuri gitu. Sebenarnya kalau dia waktu itu setuju dengan direct license, sebenarnya 5 juta aja per lagu. Nah, tapi kan karena ini udah bukan izin direct license lagi, tapi ini udah berupa pelanggaran. Kalau pelanggaran kan kita mengacu pada undang-undang, jadinya seperti yang tadi dibilang itu. Bang, sebelumnya sempat buka, maksudnya kan ini abang udah tahu nih soal nemuin videonya gitu, Agnes nyanyi lagu-lagu abang gitu di 3 acara gitu. Sebelum akhirnya melakukan somasi gitu, sempat buka omongan juga nggak sih ke Agnes sebelum akhirnya mendatangi LMK untuk mengecek gitu pembayaran royalti dari HW ini? Saya sudah mulai berkomunikasi sejak konser itu sedang diselenggarakan. Saya udah tahu konser itu sedang diselenggarakan. Tapi kan sistem tata kelola royalti di Indonesia kan selama dia bayar ke LMKN kan acara itu legal, sah gitu kan. Lagu saya dinyanyikan situ sah gitu. Nah, jadi saya nggak bisa langsung ambil tindakan. Saya harus tunggu beberapa waktu dulu, sampai setahun inilah, bahwa adakah pembayaran gitu kan. Makanya saya cross check ke LMKN, ternyata tidak ada.
Dari waktu itu saya sudah tahu dari woro-woro di IG itu iklannya bahwa ada konser Agnes Mo di 3 kota itu. Dan setelah itu kan banyak video-video di TikTok, di Instagram nyanyiin lagu saya. Ya saya simpan aja, saya tunggu aja sampai biasanya 3 bulan sebenarnya sudah ada pembayaran ya Pak ya biasanya ya. Biasanya konser itu dilaporkan ke LMKN atau nanti LMKN juga bisa memberikan surat pemberitahuan kepada event organizer atau promotornya. Nah kemudian kami menunggu. Nah sebagian itu melakukan pembayaran. Nah dari pembayaran itu kemudian akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMKN. Nah menurut undang-undang itu dipotong 20% untuk operational cost dan manajemen cost dari LMK dan LMKN. Nah, jadi karena tidak ada yang dibayarkan, maka tidak ada yang bisa didistribusikan. Nah, gitu. Kalau semuanya itu membayar royaltinya dengan baik, maka 80% itu langsung terdistribusikan per 3 bulan itu kepada pencipta lagu. Nah itu cukup besar itu. Jadi pencipta lagu kita yang tentu lagu-lagu yang digunakan ya, itu pasti akan bahagialah, sejahtera karena secara hak ekonominya itu terpenuhi. Tetapi karena banyak dari user promotor itu yang masih belum mau membayar, itu yang membuat sehingga royalti itu menjadi tidak tersampaikan, sehingga itu juga mungkin merupakan kekecewaan dari pencipta lagu sehingga berupaya juga untuk menagih secara langsung karena banyak yang belum mau membayar itu. Jadi saya pikir ya dengan seperti ini berarti kan tidak dilaksanakan izin lisensi itu melalui LMKN. Nah dengan demikian itu tidak bisa membebaskan yang bersangkutan dari pelanggaran, sehingga baguslah LMKN bekerja berupaya untuk mengumpulkan royalti. Ya. Teman-teman pencipta juga melakukan hal yang sama. Jadi kami sebenarnya satu perahu, tujuan kita sama, dan sebenarnya dalam tanda kutip, dalam kata yang lebih sarkas adalah lawan kita sama. Lawan kita siapa? Ya pengguna-pengguna lagu yang tidak patuh, dalam arti tidak mau membayar royalti itu. Jadi kita akan hadapi bersama. Begitu ya Pak Minola dan Pak Ari. Siap. Bang, tadi maksudnya udah buka komunikasi nggak sih sebelumnya? Maksudnya pas tahun itu Oh iya. menanyakan ke Agnes Iya. gitu. Ya sudah menanyakan ke Steve itu abangnya kakak kandungnya Agnes Mo kan merangkap sebagai manajer juga. Itu saya sudah chat-chatan, sudah WA-an, sudah saya beritahukan juga bahwa saya sudah melakukan direct lessons, terus sudah memberitahukan juga untuk 3 konser tersebut gitu kan, sudah mempertanyakan juga. Ya, tapi tidak seperti yang saya bilang kemarin juga tidak ada respon yang positif. Makanya waktu Desember itu saya larang akhirnya kan gitu lagu saya dinyanyikan Agnes itu saya larang karena ya itu tidak merespon positif, tidak kooperatif lah gitu. Jawaban dari Steve sendiri apa Bang? Mungkin apakah dia tidak mau membayar, apa tidak balasan chatnya itu nggak di rolling? Sangkaannya mungkin apa dari Steve ketika berkomunikasi kalau itu tidak mau membayar? Ambigu aja, jadi tidak jelas mau setuju atau enggak gitu, mau setuju dengan sistem ini atau enggak gitu, tidak ada jawaban yang pasti. Bang, boleh satu ya bang, ini udah 1 tahun berlalu bang. Tadi kan sebenarnya kalau dari penjelasan bang ini 3 bulan udah ada laporan ya pembayaran. Kenapa nggak dari 3 bulan itu udah diperiksa dan somasinya disampaikan? Kenapa harus menunggu 1 tahun bang? Alasannya apa? Sama nilai 1,5 M itu ditujukan Agnes dan HWG apa dua-duanya bang secara keseluruhan? Karena ya itu ada proses seperti Bang Joni tadi bilang, ada proses kan, tidak pasti 3 bulan mereka akan bayar, mungkin mundur gitu.
Jadi saya kasih toleransi 1 tahun aja gitu kan. Mungkin ada yang bayar 1 bulan bayar ya Bang, ada yang 3 bulan bayar, ada mungkin yang 6 bulan bayar gitu. Jadi biasanya sesudah selesai penggunaan lagu itu, kalau konser ya, untuk konser musik, sesudah selesai penggunaan lagu itu, di konser yang mereka lakukan itu biasanya mereka melakukan pembayaran karena kita kan sudah mengirimkan itu. Jadi 3 bulan itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan. Jadi kita membagi periode Januari sampai Maret, kan? Kemudian nanti Juni mulai disiapkan untuk didistribusikan. Nah kemudian dari Maret April itu kemudian 3 bulan lagi. Nah memang itu adalah jadwal yang disiapkan oleh LMKN untuk pendistribusian. Tetapi karena masih sedikit sekali itu, akhirnya kami hanya bisa mendistribusikan itu per 6 bulan sekali. Nah jadi sebenarnya mereka itu harus bayar setelah selesai menggunakan lagu itu, jadi tidak tunggu 3 bulan. Itu adalah waktu untuk LMKN mendistribusikan kepada pencipta. Jadi kalau semua pada bayarnya benar, semua selesai bayar, per 3 bulan bisa kami laksanakan. Itu sudah dijadwalkan, tetapi karena masih sedikit, masih kurang itu sehingga kami sekarang ini baru bisa per 6 bulan sekali. Ya, tapi karena tidak ada dibayarkan sampai sekarang, maka tidak ada yang bisa kami berikan kepada Mas Ari gitu. Tidak ada uangnya ya, orang Batak bilang nah dong hepeng. Bagaimana yang mau diberikan ke Mas Ari? Nah karena itu yang bersangkutan dalam hal ini kepentingan hak ekonominya dilanggar, maka yang bersangkutan melalui pengacara Bang Minola itu melakukan somasi langsung. Mudah-mudahan menjadi perhatian, bukan hanya buat Agnes Mo dan promotornya, ya, tapi juga untuk semuanya. Sebenarnya LMKN juga sudah membuat MOU dengan Imarindo supaya di dalam setiap perjanjian-perjanjian itu membuat klausul bahwa promotor akan membayar royalti ya, melalui LMKN. Nah, bila perlu lebih kuat lagi, kalau belum bayar nanti bisa saja sesudahnya ya, tetapi sudah membuat perjanjian lisensi dengan LMKN. Nah, kalau tidak naik. Itu yang dilakukan oleh artis-artis kalau dari luar negeri. Ya, kalau artis dari luar negeri mau diminta foto-foto dan klipnya untuk di bagian bahan publikasi, mereka tidak akan berikan sebelum ada rekomendasi dari LMKN bahwa yang bersangkutan promotornya sudah mengurus. Nah kalau kita bisa mencontoh yang seperti itu, semua artis kompak, manajer artisnya yang ada di Marindo itu kemudian memberikan penekanan seperti itu harus dilakukan, maka promotor pasti akan bayar kan gitu, karena dia butuh artis untuk manggung. Nah artis tentu menggunakan lagu ciptaan dari para pencipta lagu. Jadi kalau demikian semuanya jalan gitu, karena dari awal sudah disisihkan di RAB itu, di budget itu bagian dari royalti. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Bung Bambi itu sudah dilakukan oleh LMKN dengan Imarindo, sudah dibuat MOU-nya pada waktu pelaksanaan Hari Musik Nasional. Bahkan itu juga kami komunikasikan dengan Ikatan Promotor Indonesia dan juga teman-teman dari Backstagers, 3 itu. Kita sepakati untuk menggerakkan pembayaran royalti itu sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Terima kasih. Jadi jawabannya tadi saya masih kasih toleransi sampai 1 tahun. Sebenarnya 3 bulan saya udah bisa memperkarakan sebenarnya gitu. Tapi saya tunggu 1 tahun untuk toleransi. Bang 1,5 M mau motornya aja atau nah 1,5 M itu untuk per kepala atau memang secara Nah itu Bang Menola atau Jadi ini karena kita bicara masalah eventnya, jadi maka 1,5 itu atau 500 juta untuk masing-masing event itu menjadi tanggung jawab mereka berdua, Agnes Monica dan Hawi Group. Jadi apakah tanggung renteng ataukah misalnya penyelenggaranya yang bertanggung jawab dan membayarkan, itu
kita anggap itu adalah kewajiban mereka bersama, ya, bukan per kepala, ya. Mau nanya kalau untuk 500 jutanya itu sebenarnya perhitungannya tuh bagaimana sih untuk per lagunya sendiri yang tadi di konsernya, terus nanti pembayarannya apakah melalui langsung ke Mas Ari atau melalui LMKN untuk sumbernya. Terus pertanyaan juga untuk LMKN ini kan tadi kan sempat disinggung direct licensing ya, apakah sudah membolehkan begitu Pak terkait dengan artis yang melakukan langsung direct licensing seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai masalah kenapa 1,5 M itu dari mana perhitungannya, itu memang ada aturannya, ya. Di Undang-Undang Hak Cipta itu denda untuk setiap pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin itu memang dendanya mencapai 1,5 M gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa saja minta 1,5 M per konser, ya Ria. Tapi kita tidak memintanya sebesar itu karena kita berpikir ya udahlah 500 juta, 500 per konser. 500 per konser. Jadi memang itu ada aturannya, diatur dalam peraturan perundang-undangan hak cipta. Ya. Dan untuk pembayarannya dilakukan secara langsung? Pembayarannya ya tentu secara langsung kepada pemilik lagu, ya, karena ini kan sudah ada pelanggaran, ya, ada penyimpangan. Kalau tadi misalnya nggak ada pelanggaran, nggak ada penyimpangan, ya mungkin bisa dilakukan melalui LMKN seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawkar tadi itu, ya. Saya kira seperti itu. Ada yang lain? Yang bertanggung jawab untuk membayar sebenarnya kan promotor. Dasarnya Agnes Monica harus ikut bayar apa? Karena kalau kita lihat pasal ketentuan dari undang-undang itu kan adalah siapa yang menggunakan. Jadi kalau siapa yang menggunakan karya cipta secara komersil tanpa izin, maka tentu penggunanya itu kan penyanyinya. Ya kan? Pengguna itu kan penyanyi, kan nggak mungkin promotor yang menggunakan lagu itu. Pasti penyanyi yang menggunakan. Hanya saja menjadi satu kebiasaan yang berlaku di dalam dunia industri musik, mungkin beban itu dialihkan kepada promotor, kepada IO, kan begitu ya. Sehingga akhirnya kewajiban yang tadi seharusnya menjadi kewajiban dari penyanyi itu sudah diselesaikan oleh pihak promotor. Nah, jadi kita anggap bahwa Agnes juga lalai di sini. Karena seharusnya sebagai orang yang menggunakan lagu itu di panggung. Tadi nengok tuh konsernya di video itu kan yang teriak-teriak nyanyi bilang saja itu kan Agnes. Bukan HW grupnya, bukan promotornya. Jadi harusnya Agnes mengingatkan dong kepada promotornya. Lu bayarkan dong kewajiban atas penggunaan lagu ini. Seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawkar tadi itu. Artisnya nggak mau press con, artisnya nggak mau masuk panggung. Nggak mau naik panggung ya Pak Joni ya. Kalau tidak ada bukti penyelesaian dari penyelenggara, dari promotor. Nah harusnya Agnes kan juga ada etiket baik seperti itu kan, begitulah kira-kira intinya. Jadi kami anggap Agnes juga melakukan kelalaian. Gitu. Jadi biarlah ini menjadi tanggung jawab mereka berdua, menjadi pembelajaran juga bagi mereka berdua agar lain kali kalau misalnya mau lakukan konser-konser lagi lebih tertib lagi dalam menghargai karya cipta para pencipta. Ya, karena saya yakin ini bukan konser yang terakhir ya bagi Agnes Mo dan mungkin juga bukan konser yang terakhir yang akan diselenggarakan oleh HW Group. Mungkin nanti akan ada lagi konser-konser, lebih banyak lagi mungkin titiknya. Jadi ya ini sebagai pembelajaran agar jangan lagi tidak menghargai apa yang diciptakan oleh pencipta, apa yang merupakan kekayaan hak intelektual daripada komposer. Ya janganlah kita menganggap bahwa komposer itu ini gampang nih gitu ya. Ini uang kecil, nanti juga bisa, jangan begitu. Ya, karena mungkin bagi orang lain itu uang kecil, bagi pihak yang lain itu mungkin uang besar, kan begitu. Ini sangat relatif sekali. Karena komposer kan nafkahnya kan dari karya-karya yang dia ciptakan. Jadi kalau ditunda-tunda, ya bagaimana mereka ingin hidup dengan sejahtera seperti yang dibilang oleh Pak Joni Mawkar tadi itu, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya dan menghidupi diri mereka sendiri kalau misalnya kemudian pembayarannya aja enggak jelas, setahun nggak dibayar-bayar gitu. Ini sama aja kan kalau misalnya ada orang kerja sama kita gajinya nggak kita bayar. Kita bilang bukan nggak dibayar, tunggulah. Nanti kalau udah 2 tahun saya rapel semua biar besar. Loh, gimana tuh? Memang dirapel 2 tahun besar kalau sanggup nunggunya kan gitu. Jangan-jangan di bulan ketiga udah semaput kita. Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Ya. Somasi kemarin kan itu kan udah mental. Ini somasi terbuka. Kalau mental lagi. Bukan mental. Jadi belum ada respon dari mereka, ya.
Dan karena kita tidak mengetahui dengan pasti alamat korespondennya Agnes Mo, jadi kita menganggap inilah pemberitahuan juga agar Agnes Monica tahu ada somasi atas penggunaan lagu itu. Nah, kalau misalnya kemudian nggak ada etikat baik lagi, ya mau nggak mau kan kita harus melakukan upaya hukum. Apakah itu melalui laporan pidana, apakah itu melalui gugatan ke pengadilan niaga, itu nanti akan kami rumuskan. Nah, kalau misalnya kemudian dilaporkan juga dipanggil nggak hadir juga, begitu saatnya mereka misalnya, ya kita mau bilang apa lagi? Betul nggak? Kita gugat di pengadilan tetap nggak mau hadir gitu misalnya. Sampai ada putusan first take disuruh bertanggung jawab bayar, nggak bayar juga. Mereka begitu saktinya di atas hukum, ya mau bilang apa lagi? Kita kan cuma upaya kita terakhir adalah upaya yang melalui dua lembaga hukum tersebut sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Iya, saya sudah kasih tahu nominalnya, tapi gantung aja. Oke, tapi oke itu apa maksudnya gitu? Terus saya WA lagi, udah close, nggak balas lagi gitu. Nah itu. Kita kan kembali lagi ya, kita melihat bahwa yang harus disomasi itu kan bukan manajernya. Yang melakukan pelanggaran itu kan Agnes Mo-nya. Manajer ini kan adalah orang yang membantu memanage kegiatan, acara atau apapun ya itu ya. Jadi ya kita harus kalau mau somasi ya somasi pihak yang bersangkutan gitu loh. Yang pihak bersangkutan illegal standingnya kan seperti itu. Kan begitu kan. Sama seperti PT Aneka tadi itu kan. HW Group tadi itu kan kita nggak gugat pekerja lapangannya gitu loh misalnya ya, tim pro-nya misalnya. Atau apa tuh ya, manajer proyeknya gitu ya, nggak begitu ya. Secara legal standing yang kita gugat adalah siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Nah kalau ini kan memang yang menggunakan lagu itu kan Agnes Mo. Jadi kan nggak elok juga kalau misalnya kemudian kita mensomasi Agnes Mo lewat orang lain. Jadi ya langsung aja ke Agnes Mo. Karena kita tidak bisa mendapatkan alamatnya, chatting-chattingan dengan Steve juga nggak direspon lagi sama si Steve itu, Ari nggak direspon, kita nggak tahu pasti di mana alamat domisili korespondennya. Makanya somasinya kita bikin satu somasi untuk dua orang tadi itu dengan harapan ada komunikasi dari pihak HW Group ini, PT Aneka ini kepada Agnes Monica. Oh ternyata kita disomasi ini kan begitu kira-kira intinya. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada respon, kami harus beranggapan HW itu menganggap bahwa yang somasi ke dia itu walaupun ada dua nama hanya untuk dia nggak juga ada kewajiban sih sebenarnya untuk menyampaikan ke Agnes. Maka oleh karena itu kami memilih cara yang seperti ini agar Agnes mengetahui ya bahwa ternyata ada somasi buat dia gitu loh. Yang berkaitan dengan masa penggunaan lagu Bilang Saja Tanpa Izin pada konser di bulan Mei tahun lalu. Di bulan Mei juga kan begitu. Jadi itulah dia tujuannya. Bang, somasi tertutup dilakukan April ya Bang? HW ya kalau nggak salah ya? Somasi tertutupnya ini kita sudah lakukan pada tanggal 19 April. Ya, itu udah ada respon dari HW-nya nggak? Belum ada respon dari PT Aneka Bintang Gading ini, HW ini. Belum ada respon, belum ada jawaban juga. Apalagi dari Agnes ya, belum ada. Nah jadi kan biasa itu kan dalam somasi ini kan kadang-kadang kan dia tunggu sampai somasi kedua atau ketiga baru respon ya. Ada yang somasi pertama juga sudah respon. Nah tapi ini kenapa kita harus sampaikan secara terbuka ini? Itu tadi karena kekhawatirannya karena HW Group ini nggak merasa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada Agnes, sementara kita nggak tahu alamatnya Agnes ya mau tidak mau mohon bantuan dari teman-teman media agar melalui pemberitaan ini sampailah harapannya ini ke Agnes Mo. Akhirnya Agnes Mo tahu, oh Agnes Monica tahu, oh ternyata ada somasi nih. Dengan kondisi yang seperti itu yang kita harapkan ya Agnesnya hubungi Ari atau hubungi saya atau manajernya hubungin Ari atau hubungi saya atau bahkan mungkin menghubungi LMKN kan begitu kira-kira intinya. Jadi manapun bisa dia pakai untuk menjembatani untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira seperti itu. Oke, ini tadi pertanyaannya nih ini chat saya dengan Steve nih, tapi saya
nggak bisa kasih lihat. Intinya gini, yang di hijau ini kan chat saya nih, yang hitam kan chatnya Steve. Nggak ada tuh jawabannya tuh. Tahan bang. Ini Juli 17 2023. Saya kasih surat pemberitahuan lisensi lagu Ari Bias. Pagi Mas Steve, ini surat pemberitahuan lisensi. Terus saya bilang, Krisdayanti sudah confirm direct license lagu-lagu saya. Halo Mas Steve, saya WA lagi 24 Juli. Gimana tanggapan surat saya? Dan ke depan demi kelancaran apakah setuju direct license lagu saya? Nah terus Reza Artamevia sudah confirm direct license lagu-lagu saya. Nggak ada jawaban. Bisa lihat bang. Jangan nanti kena. Jangan. Nah, berbeda dengan tanggapan dari Krisdayanti. Krisdayanti juga ada lagu saya di Krisdayanti, judulnya Ku Tak Sanggup. Krisdayanti langsung respon. Mas Ari Bias, ini Yanti. Aku minta maaf ya Mas, kalau kurang berkenan aku terima curhatnya dari Mbak Selby. Semoga ada mufakat yang baik ke depan. Terus saya beritahukan direct license. Mbak Kade bilang terima kasih, aku juga di komisi 10 tetap akan terkait tugas komisi 10. Pasti diupayakan asal semua ada musyawarah. Aku setuju. Nah ini, aku setuju izin pemakaian lagu dengan direct ke pencipta. Nah itu beda. Jadi dengan Krisdayanti selalu bayar setiap manggung gitu. Nah itu bedanya mungkin.